Halo semuanya, kita ketemu lagi di Western Art Review, materi untuk minggu ke-9. Kali ini kita bakal melanjutkan, yaitu 19th Century Art, bagian kedua. Untuk merekap, di minggu yang lalu, atau di materi sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana ada dorongan untuk keluar dari studio, supaya seniman bisa lebih dekat dengan alam dan mengambil inspirasi dari alam itu sendiri. Nah, dari situ kita mengenal suatu teknik yang langsung melukis di alam terbuka atau di outdoor, dan ini disebut unplane air, supaya mereka bisa langsung melihat dan mengcopy apa yang terlihat di alam. Nah, melanjutkan dari tradisi unplane air tersebut, kita masuk ke satu gaya yang namanya impresionisme. Secara sekilas, impresionisme adalah nama yang diberikan oleh seorang kritikus seni yang sebetulnya sifatnya mengejek. Nah, nama kritikus tersebut Louis Leroy, setelah dia melihat lukisan dari Monet. Nah, impresionisme sendiri pada pertama kali digunakan, istilah ini sebetulnya berkonotasi negatif atau jelek, karena disebut sebagai tampaknya tidak selesai atau lukisan yang belum baku atau unfinished kalau bahasa Inggrisnya. Nah, karena dia sifatnya hanya sebuah impresi atau hanya sebuah sekelebatan sekilas yang tidak bisa dibilang kelar ya. Tradisi akademik kan selama ini lukisan-lukisan Yunani selalu memperhitungkan segala sesuatu tampak sangat tajam, simulasi warnanya baik, optiknya juga diperhitungkan. Tapi di impresionisme tiba-tiba mereka hanya peduli dengan sebuah penglihatan yang sekelebat ini gitu, atau hanya sangat di permukaan ya. Nah, tapi ternyata bukan berarti dia lantas benar-benar dibilang lukisan tidak selesai. Ada cara menikmatinya dan memang betul membuat kita sedikit lebih tidak serius, lebih terasa lebih ringan gitu ya lukisannya. Nah, tentunya yang bikin mereka tidak disukai sama tradisi klasik adalah karena goresan-goresan kuasnya betul-betul kasar atau terlihat tidak bersih gitu ya. Nah, itu yang kenapa saya bilang di poin ketiga brush strokes-nya broken and clean. Dan dia hanya menunjukkan sebuah representasi dari apa yang dilihat. Jadi bukan betul-betul mencoba untuk mengcopy secara mimetik. Jadi artinya gerakan seni ini atau gaya seni ini sebetulnya mencoba melawan juga tradisi dari seni akademis klasik ya. Dan mereka mengerjakan lukisan ini, menyelesaikannya betul-betul singkat, bahkan bisa di 15 sampai 20 menit untuk kanvas yang ukurannya kecil-kecil. Nah, salah satu metode yang digunakan sama seniman-seniman impresionis adalah the squinting method, atau metode untuk menyipitkan mata ketika kita melihat sebuah pemandangan ya. Ini sebetulnya umum dipakai untuk mengetahui value gelap terang dari sebuah pemandangan. Nah, ketika orang menyipitkan mata, maka kita bakal bisa melihat hanya hal-hal yang penting dari sebuah scenery itu, dan yang paling menarik perhatian ya tentunya ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil impresi dari sebuah scenery tersebut. Nah, itu yang mereka coba kejar. Saya tinggalin video di sini, 4 reasons for artists to squint. Kalau kalian tertarik silahkan nanti dicek lebih lanjut ya. Tapi memang yang diambil secara utama dari squinting method ini adalah cahaya yang jatuh ke permukaan-permukaan yang ada di pemandangan tersebut. Nah, karakteristik dari impresionisme pertama, mereka betul-betul mencoba untuk menunjukkan bare minimum atau batas yang paling minimumnya aja informasi supaya sesuatu masih bisa dikenali. Contohnya gambar yang di kanan. Kita bisa melihat ada anak kecil, ada seorang wanita Prancis dengan
parasolnya atau dengan umbrellanya ya, sedang berjalan di tengah mungkin padang rumput yang berangin gitu. Nah, hanya itu saja yang memang betul-betul mau ditunjukkan. Yang menjadi realistis di sini adalah sebetulnya seperti tadi ya, cahaya yang terpantul di permukaan-permukaan dari kain, dari rumput yang ada di situ, dari langit, dari awan. Nah, itu yang diambil dari impresionisme. Jadi artinya impresionisme tidak mencoba untuk mengkopi kenyataan 1:1 semirip mungkin. Tapi mereka hanya mengambil sebuah impresi dari pemandangan tersebut, hanya sebersitnya saja gitu. Nah, kaum impresionis sebetulnya juga seperti Pre-Raphaelite yang kita udah lihat di minggu lalu, mereka mencoba untuk berontak dari tradisi seni akademis. Mereka berulang kali mencoba untuk melakukan pameran, tapi selalu ditolak sama kaum-kaum yang punya kuasa akan galeri dan salon, pameran salon itu yang kemarin kita sudah pernah lihat ya. Jadi pada akhirnya mereka mencoba untuk mempropos sebuah nilai keindahan, estetika yang mereka bilang relativisme estetik atau estetik relativism yang seperti saya tulis di poin keempat. Artinya beauty lies in the eyes of the beholder, bahwa kalau orang melihat sebuah scenery dan mereka suka, ya sudah, silakan judge karya kita sesuai dengan publiknya langsung. Jadi jangan mencoba untuk membatasi karya-karya tersebut dan menyensornya sebelum dinilai oleh masyarakat gitu. Nah, ini sistem di barat itu memang mereka kepengen untuk langsung bisa dijudge oleh audiensnya tanpa melewati sebuah sistem ya. Dan kita tahu sistem akademik ini sudah sebegitu kuatnya dari sejak dulu sampai memang susah didobrak dan ditembus ya. Tapi toh pada ujungnya kita bisa lihat di tahun ini, tahun 2023 ketika kita melihat ke belakang ya, itu sudah terdobrak sebetulnya. Oke, nah apa yang dimaksud mereka mencoba untuk menangkap serealistis mungkin light drops atau lights on the surface of materials. Impresionisme itu sebetulnya mencoba untuk mensimulasikan cahaya serealistis mungkin. Walaupun memang gambaran mereka tidak mimetik dan tidak serealistis outline-outline seperti ada di Barok atau ada di Renaissance ya, tradisi akademik. Tapi kita bisa lihat contohnya di lukisan yang ada di gambar sekarang di layar. Kalian bisa lihat area merah yang saya lingkar dan ada tanda panah di situ. Nah, di sini juga ada video yang saya tinggal ya. Kalau kalian mau detail penjelasan yang lebih detail, silakan klik di situ. Tapi dari sini kita bisa lihat, kita bisa bayangkan ini salah satu gambaran kota Paris yang jalannya baru saja dibanjur hujan. Di sini kita bisa lihat ada bahkan genangan-genangan air di antara tegel-tegel cobblestone itu ya. Dan di trotoar tempat orang-orang ini berjalan juga bisa kita lihat ada efek basah gitu. Nah, efek basah ini tentunya sangat spesifik ya ketika memang jalan itu baru terkena air. Jadi memang lumayan sulit gitu untuk mencoba menggambarkan ini dalam bentuk ilusi impresionisme gitu. Jarang ya sebetulnya trik-trik seperti ini kita lihat di lukisan-lukisan Renaissance gitu dan Barok gitu ya. Karena memang mereka masih mencoba melihat dari sisi yang sangat mimetik gitu. Nah, di sini udah menggunakan ilusi-ilusi tersebut gitu dan bisa kita bilang cukup berhasil gitu ya. Berikutnya kita bisa lihat ada Renoir. Renoir di sini mencoba untuk menangkap sebuah keadaan perkumpulan masyarakat yang sedang makan, minum, terus mereka juga berdansa. Ini salah satu pemandangan yang sangat common di periodenya. Jadi kira-kira mungkin di weekend atau di hari-hari libur gitu ya, itu mereka melakukan sebuah kumpul-kumpul, terus mereka menikmati aja gitu ya dengan teman-temannya, dengan keluarganya dan orang-orang.
Nah, ini salah satu lukisan terkenal dari Renoir, yaitu Bal de Moulin de la Galette. Nah, di sini kita bisa lihat yang menjadi realistis juga. Kalian bayangkan ada pohon-pohon ya di antara lukisan ini, di antara orang-orang ini, dan ada ruang-ruang kosong di mana cahaya matahari bisa tembus dan turun. Maka kalau kalian coba amati di setiap baju orang-orang yang ada di bawah ini, itu ada light pocket of cahaya yang tembus gitu ya. Dan itu kelihatan sekali, menjadi sangat realistis gitu. Bahkan sampai hampir terasa kehangatannya orang-orangnya gitu, dan emosi di tempat itu, bahagianya gitu. Dan ini dimungkinkan akibat impresionisme tadi gitu ya, dengan goresan-goresan yang tidak terlalu serius gitu secara brush. Bayangkan kalau seandainya lukisan ini digambarkan dengan teknik-teknik yang digunakan di Renaissance, mungkin hasilnya akan sangat serius sekali. Begitu juga dengan permukaan-permukaan air ya. Di sini juga terlihat masih pemandangan-pemandangan itu. Dan memang kasar sekali kalau seandainya kita lihat dari dekat. Tapi memang ruang kosong yang ditinggalkan dengan gambaran yang tidak terlalu detail itu justru membuat pikiran kita mengisi dengan imajinasi kita sendiri gitu ya. Jadi tekstur dari dinding hotel yang ada di sebelah kiri, air yang kita lihat di bawah, apakah dia berlumpur, apakah dia coklat, atau itu sekedar pantulan dari warna-warna yang ada di sekitarnya, itu semua diisi oleh imajinasi kita sendiri ketika kita melihat sebuah lukisan. Jadi memang cara melihatnya sengaja ditinggalkan atau disisakan ruang kosong, yang dimana pikiran kita tidak didikte secara detail informasi-informasi yang seharusnya kita terima. Nah, disitulah impresionisme bisa dibilang cukup berjaya ya. Berikutnya ada Monet. Nah, ini ada Manet dan ada Monet kalau seandainya kita bicara impresionisme ya. Jadi jangan ketukar, dua-duanya namanya cukup mirip, satu Monet dan satunya Manet, pakai O dan satunya pakai A. Di sini dia juga menyebut lukisan ini Impression, Sunrise 1872. Memang lukisan impresionis itu kalau dia ukuran kanvasnya kecil, dan kebetulan ini memang kanvasnya ukurannya tidak terlalu besar, lumayan sulit untuk kita menikmati kalau jaraknya dekat sekali. Karena banyak goresan-goresan yang kita lihat sebetulnya menjadi goresan yang sangat kasar gitu ya. Jadi memang dinikmatinya harus kita step back dulu sedikit, kita melihat secara keseluruhan, baru kita bisa sadar ada apa di lukisan yang kita lihat ini gitu ya. Jadi seperti di lukisan Impression Sunrise ini, kita bisa lihat ada di belakang sana cerobong-cerobong asap dari pabrik yang sebetulnya sudah mulai naik tuh asapnya gitu ya. Terus sudah gitu ada alat-alat berat di belakang sana yang memang dipekerjakan gitu untuk entah menambang atau untuk menarik minyak gitu dari tanah. Tapi dia baru muncul ketika kita step back gitu ya. Kalau kita terlalu dekat akan lumayan sulit gitu untuk bisa menikmati ini impresi apa sih sebetulnya gitu. Beserta ada orang-orang ya yang di atas perahu itu, dan kita bisa lihat juga ada pantulan dari sinar matahari yang kita bisa lihat dari matahari terbit. Nah, berikutnya ada Manet yang namanya mirip tadi dengan Monet. Edouard Manet ini menggambarkan satu scenery di dalam bar. Jadi perempuan yang kalian lihat sekarang menghadap ke kalian, itu sebetulnya seorang bartender yang di belakangnya ada kaca. Nah, kaca itu yang kita bisa lihat langsung pantulan dia ya, jadi belakang badannya. Dan semua klien-klien yang sedang menikmati minuman di kaca tersebut itu kelihatan. Beserta lampu gantung ya, chandelier kristal itu, sama di pojok kiri atas kita bisa lihat ada seorang performer yang biasanya entah penari yang dia biasanya duduk di atas sebuah kursi yang bergantung gitu.
Ya, jadi kalau kita lihat dari contoh barusan, sebetulnya lukisan impresionisme itu tidak selalu harus di outdoor, walaupun dia menggunakan unplanned air juga gitu ya. Pada contoh Edgar Degas misalnya, kita bisa lihat kualitas impresionisme ini membuat surface quality yang sifatnya ethereal atau lebih dreamlike gitu ya. Karena dia lebih ringan, warna-warnanya sedikit kabur-kabur gitu. Nah, justru ini yang bikin emosi yang dikeluarkan dari lukisan-lukisan seperti ini tuh kelihatannya lebih mudah, lebih ringan gitu di mata kita. Jadi kita tidak terlalu harus secara serius melihatnya dengan detail, harus mempelajari setiap warna, apakah dia logis, apa rasional, apa tidak. Tapi kita menerimanya, bisa melihatnya sebagai sebuah depiksi aja langsung gitu ya, yang langsung kita melihatnya sebagai scenery, apa yang kita lihat di luar sana ketika kita sedang jalan-jalan atau sedang berada di outdoor. Nah, sifat ringan ini yang sebetulnya bikin impresionisme itu jadi inviting. Istilahnya dia sangat sangat mengundang kita untuk melihat dia. Berikutnya saya mau bahas ada dua technical term yang dipakai di lukisan-lukisan impresionisme. Pertama adalah teknik dari Edouard Manet sendiri. Manet menyebut ini ala prima. Nah, ala prima itu digunakan untuk melukis dengan cat minyak, dan dia mulai dari goresan-goresan dasar seperti yang kalian lihat di contoh sebelah kanan ya. Dia mulai dulu dari penempatan-penempatan yang basis dasarnya banget. Jadi mulai dari rambut, kulit, shading di bawah dagu, di leher, bayangan, dan lain sebagainya. Nah, ala prima ini lantas nanti akan dilanjutkan dengan lapisan-lapisan oil painting lagi di atasnya. Jadi artinya ketika kita buat salah misalnya ya, jadi harus di scrape lukisan cat itu, terus nanti ditimbun lagi dengan lapisan-lapisan yang baru. Cuman artinya gara-gara kerjanya cukup cepat, maka tidak ada lagi draft. Nah, maksud saya apa? Karena ketika orang-orang di tradisi akademik klasik ya, melukis itu selalu akan mencoba untuk punya outline dulu, pembagian lahan yang diperhitungkan secara matematis. Sekarang tidak lagi. Jadi mereka betul-betul mencoba melukis as they go gitu. Jadi benar-benar mencoba untuk melakukan langsung dengan cepat, langsung berpikir sambil kerja gitu ya. Jadi tidak lagi ada draft, maka draft dia adalah final product dia gitu sebetulnya ya. Nah, itu yang bikin memang kenapa impresionisme menjadi sangat kasar secara penampakan dan penampilan. Nah, berikutnya lagi ada Takism. Nah, Takism ini dipakai juga tentunya ya di ala prima karena dia ink spot atau ink blot dibilangnya ya, atau paint blot juga bisa. Jadi artinya dia menggunakan sendok yang ujungnya cukup tajam itu, dan dia langsung aja membuat sebuah titik atau sebuah cat yang bisa langsung dia coel ke permukaan kanvas. Tapi karena blotting teknik ini, maka mulai terjadi spektrum-spektrum warna yang sebetulnya cukup menjadi flat gitu ya, karena tidak ada sebuah simulasi atau simulasi optiknya menjadi kurang bagus gitu, tidak sebagus apa yang kalian udah pernah lihat di Renaissance. Nah, seperti itu. Jadi memang dia bekerja dengan cepat menggunakan teknik ala prima, tapi di saat yang bersamaan dia juga melakukan blotting gitu ya untuk di ala prima tersebut. Jadi ini dua hal yang sebetulnya saling menyambung. Nah, si Takism itu dilakukan untuk diaplikasikan untuk melakukan teknik ala prima gitu. Jadi di dalam ala prima ada Takism. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ya goresan-goresan yang kasar tersebut, dan kita bandingkan misalnya dengan lukisannya Vermeer. Walaupun kita bisa lihat goresan-goresannya di Vermeer, tapi di impresionisme jauh lebih kasar. Berikutnya ada post-impress. Nah, post-impresionisme sendiri apa bedanya dengan impresionisme? Kalau impresionisme itu seniman-senimannya masih mencoba untuk menggambarkan warna serealistis yang mereka lihat gitu ya. Jadi mereka punya
ruang kebebasan untuk menggambarkan bentuk-bentuk itu sesuai dengan impresi pikiran mereka dan mata mereka. Tapi post impress itu punya kebebasan untuk bermain dengan warna. Contohnya, Van Gogh kalau kita lihat itu sebetulnya salah satu orang yang ketika dia melukis, dia sangat dipengaruhi oleh keadaan mental dia secara psikologis. Dan kita bisa tahu kalau kalian baca atau kalian nonton film tentang Van Gogh, dia sebetulnya salah satu seniman yang hidupnya cukup sengsara dan tragis. Tekanan mentalnya cukup berat dan dia punya salah satu keadaan mata yang bisa disebut santopsia namanya kalau saya nggak salah. Dan keadaan itu bikin warna-warna kuning itu menjadi lebih orange, dan pendar dari cahaya atau light flare yang muncul dari cahaya itu menjadi lebih radian atau lebih luas gitu pancaran cahayanya. Nah, tapi teori-teori estetikanya kalau seandainya kalian baca di periode-periode ini itu sebetulnya mencoba untuk menganggap oke untuk para seniman menumpahkan ekspresi pilihan warna mereka sesuai dengan keadaan pikiran mereka gitu ya. Jadi dihargai sebetulnya karena seniman itu sebuah jendela ke dimensi lain gitu. Kita bisa lihat seperti itu gitu ya mungkin ya. Dihargai karena tidak semua orang melihat dunia ini seperti yang si artis gambarkan gitu. Jadi itu yang salah satu titik yang dihargain. Tapi tentunya di luar itu juga ada eksperimental optik yang nanti bakal kita lihat ya. Nah, ini sekilas tentang Van Gogh kalau kalian lihat ya, jadi boleh dibaca di sini. Saya skip aja. Nah, tentunya di tahun 1880-an itu sudah mulai ada globalisme ya. Jadi artinya perdagangan dan kapal itu sudah bisa jalan dengan berlayar dengan jarak yang jauh. Jadi artinya bukan tidak mungkin ada karya-karya seni dari belahan dunia lain yang mencapai ke seniman-seniman ini. Salah satu contohnya adalah ukiyo-e dari Jepang, itu sebetulnya termasuk salah satu yang mempengaruhi Van Gogh. Kalau kita lihat. Jadi makanya nggak aneh kenapa warna indigo sering dipakai sama Van Gogh. Karena dia melihat ukiyo-e itu warna indigonya kan cukup bagus ya kalau kita perhatikan, dan memang banyak gitu di lukisan Van Gogh dia menggunakan indigo, termasuk salah satunya Starry Night. Oke, jangan bingung karena biasanya waktu saya bahas post impress itu kalau di luar sana gitu di buku-buku teori-teori seni kadang-kadang ada yang mengconfuse Van Gogh itu ekspresionisme gitu ya, dan belum. Karena ekspresionisme kalau kalian coba lihat dari dua contoh yang saya taruh di gambar ini, itu termasuk sudah lebih dari gitu ya, eksperimentasinya sudah lebih dari post impress. Van Gogh tidak pernah mencoba untuk mendistorsi bentuk orang secara ekstrim. Oke, dia lakukan sedikit, tapi tidak se ekstrim ekspresionisme gitu ya. Dan warna-warna yang digunakan juga relatif lebih masih berdasar gitu pada kenyataan. Sedangkan ekspresionisme akan lebih dari itu. Jadi memang the mind's eye dari si seniman itu dihargai kalau nanti di ekspresionisme. Tapi titik-titik awalnya di mana mereka mulai dihargai ada di post impress. Nah, ini salah satu contoh dari efek santopsia Van Gogh yang kita bisa lihat di sini. Salah satunya dari lukisan The Starry Night. Ada banyak swirling atau gerakan-gerakan seperti melingkar-melingkar yang kita bisa lihat di permukaan atas ya, di langit. Termasuk pendar-pendar dari bulan dan bintang yang ada di situ. Jadi memang ini salah satu retinal disease gitu ya, penyakit mata atau retina, atau mungkin juga pengaruh psikologis tadi itu ya, yang dimana dia terlihat seperti langitnya itu betul-betul bertekstur gitu ya kalau untuk Van Gogh. Tapi
ya hanya dia yang bisa melihat gitu. Kalau dia tidak menumpahkan itu ke dalam bentuk lukisan, kita tidak akan bisa melihat dan menikmati itu dari sudut pandang dia gitu kan ya. Itu yang kenapa saya bilang seniman dianggap sebagai salah satu jendela ke dimensi apa yang mereka lihat. Oke, terakhir ada pointillisme. Pointillisme ini salah satu eksperimentasi di atas post-impress gitu ya. Jadi post-impress itu sudah mencoba bermain dengan warna-warna yang sedikit lebih kuat dibanding impresionisme biasa. Kali ini pointillisme mencoba untuk bermain dengan warna atau color palette yang kalian udah selama ini coba pelajarin lewat teori warna atau color wheel yang kalian punya ya. Nah, ada satu pengetahuan akan warna, padanan warna tentunya ya. Jadi kita bicara tentang warna primer, warna sekunder, tersier, dan komplementer. Nah, ini salah satu dasar di mana pertama kali didokumentasikan kombinasi-kombinasi tersebut ya. Jadi ilmu yang kalian tahu hari ini tentang teori warna itu sebetulnya salah satunya didokumentasikan di periode ini. Nah, kemampuan tadi untuk memadu padankan warna itu disebut kromoluminarisme yang kita coba lihat sebentar lagi. Nah, kromoluminarisme di dalam warna itu sebetulnya sebuah eksperimentasi ya. Jadi ceritanya singkat, ada Michel Eugène Chevreul. Dia bukan seorang seniman, dia tuh seorang ahli kimia Prancis. Jadi awal-awalnya dia diminta oleh sebuah perusahaan wallpaper atau cetak gitu ya, saya lupa kurang lebih persisnya apa. Tapi dia diminta untuk memperbaiki kualitas warna yang ada dari mesin cetak itu yang digunakan ya di pabriknya ya. Terus pemiliknya bilang, kenapa warna-warna saya kok jelek belakangan ini. Nah, Michel Chevreul bilang, oke, saya coba pelajarin ya gitu. Dan ternyata setelah dia lihat dari hasil cetakan-cetakan itu, bukan permasalahan kualitas warnanya atau kualitas tinta celupannya yang jelek. Ternyata permasalahan padu padannya yang jelek gitu. Nah, dari situ dia sadar dan dia melakukan sebuah buku gitu ya. Dia bikin buku dan dia tulis, dia dokumentasikan di situ. Nah, dari sini baru ketahuan bahwa ternyata warna itu akan lebih enak dilihat, akan lebih bagus dan lebih harmoni ketika dia ada sebuah gradasi gitu ya. Nah, tentunya jangan salah tangkap. Di periode Renaissance mereka punya Cangiante ya kan. Jadi perubahan warna dari shading dari biru terang ke biru gelap misalnya gitu ya, kalau melalui simulasi cahaya. Tapi mereka melakukan itu out of basis of realistis gitu kan. Realisme mimikri ya, karena mereka mencoba untuk mimetik kan ya. Tapi di sini kita mencoba melihat dari sudut pandang impresi warna gitu, yang mana dia tidak terlalu loncat atau apa segala macam gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri, pointillisme di color wheel itu dia menggunakan warna sekunder gitu langsung ya. Di antara merah dengan biru misalnya ada warna apa gitu. Di antara kuning dengan biru itu ada warna apa gitu ya. Seharusnya sih hijau ya, cuman ketika pointillisme menggambarkannya, dia menitik-nitikkan warna itu, maka mata kita menyampur sendiri tanpa harus dicampur gitu. Nah, jadi bedanya dengan tradisi klasik adalah kalau dulu cat minyak itu yang diajarkan selalu dicampur dulu di palet, dikudek dulu baru dipakai. Di pointillisme enggak. Dia melakukan blotting aja, spots aja, dan nanti mata kita akan dan pikiran kita akan memproses dengan menyatukan mereka, blending mereka sendiri gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh seniman-seniman di yang menggunakan kromoluminarisme ini.
gitu. Nah, contohnya kita bisa lihat dari lukisannya George Seurat, ada kita bisa lihat langsung ya di permukaan air dan apa segala macam. Jadi pointillisme itu tidak mencoba untuk menangkap pantulan-pantulan cahaya serealistis apa yang impresionisme coba tangkap. Tapi mereka mencoba untuk bermain dengan kombinasi warna di mana mata dan pikiran kita gitu bisa menerima pesan atau bisa menangkap sebuah impresi dari akibat permainan warna tadi gitu. Nah, buat mereka permainan warna ini yang bikin impresinya menjadi lebih dalam. Jadi beda dengan simulasi cahaya ya. Kalau impresionisme kan kuncinya memang simulasi cahaya yang coba dicari. Nah, lukisan Seurat yang paling terkenal adalah Sunday Afternoon on the Grand Jave. Kalau kita lihat yang tadi sebelumnya, memang sedikit tidak terlalu banyak eksperimentasinya dan warna-warnanya sedikit masih lebih terkontrol gitu ya. Tapi meskipun demikian, dia sebetulnya menyelesaikan ini 2 bulan. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa pointillisme itu akan selalu melukis di outdoor karena dia harus punya cukup banyak cat gitu ya, dan itu cukup sulit gitu ketika dia harus menentukan blotting di mana yang dia harus pakai supaya terlihat padanan yang cukup bagus gitu. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat di lukisan yang Sunday Afternoon ini cukup kuat gitu eksperimentasi warnanya ya. Jadi tidak akan semudah itu untuk dia bisa kelarin dalam hitungan 15-20 menit gitu. Karena dia pointillisme itu memperhitungkan tadi ya color theory itu. Memang benar dia kelarin di studio sih, jadi dia tidak melukis di outdoor. Cuman tetap inspirasi yang diambil masih seperti impresionisme ya, dimana mereka mencoba keluar untuk mengambil inspirasi dari masa-masa ketika orang lagi liburan gitu, lagi menikmati hari-hari mereka dan tidak ngapa-ngapain. Dan ini juga masih dalam semangat untuk anti modern kapitalisme itu ya, dari industrialisasi itu. Jadi ya masa-masa di mana kita tidak bekerja itu termasuk dianggap salah satu masa di mana hidup yang berarti gitu ya. Pointillisme itu sebetulnya mencoba bermain juga dengan optik ya, karena pikiran kita kan sebetulnya seperti saya bilang tadi mencoba untuk blending sendiri tuh campuran-campuran cat itu. Jadi mungkin kalau kalian masih sampai pada titik ini masih agak bingung apa sih maksudnya pikiran kita blending warna gitu. Kalau kalian coba atau punya TV di rumah ya, kalian bakal lihat di panel-panel LED atau LCD-nya itu pasti akan ada titik-titik kecil gitu kan ya. Begitu kita lihatnya layar tersebut dari jarak yang memang harus kita tonton, harus kita lihat, maka tidak akan kelihatan kan titik-titik itu ya. Nah, tapi begitu kita lihat dari jarak dekat maka muncul semuanya dan tidak akan terlihat apa-apa lagi. Di zaman-zaman sekarang di tahun kita 2023, TV-TV kita sudah LED dan biasanya juga udah mini LED ya namanya ya. Jadi dotnya betul-betul kecil-kecil, maka akan semakin tidak terlihat lagi sebetulnya gitu pada hari ini. Tapi kalau kalian coba lihat makin dekat dengan kaca pembesar atau apa, tetap masih ada piksel-piksel kecil ini. Nah, pointillist mencoba untuk menggambar dot-dot ini gitu, dan dia mencoba untuk mensimulasikan bagaimana dot-dot kecil ini bisa membentuk satu rangkaian yang membentuk lukisan dengan impresi yang bagus gitu tentang kedalaman warna tersebut. Nah, harmoninya adalah di situ. Jadi mereka mencoba untuk mencari sains di mana warna itu berdekatan dengan warna sekundernya gitu ya, kira-kira, atau tersiernya. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang, jadi lantas optical approach tersebut di post-impress, di impress, dan di pointillisme itu sebetulnya mempengaruhi expressiveness artwork tuh pada level apa sih gitu ya. Jadi memang mereka mencoba mempermainkan
warna-warna tersebut untuk mengontrol emosi yang dimunculkan di lukisan itu. Jadi misalnya Van Gogh, kalau kita lihat di lukisan yang bawah, ini sebuah ladang gandum. Walaupun gandumnya tidak kelihatan kan ya, kita nggak bisa lihat ya. Hanya sebuah impresi dari ladang gandum di sore ke malam, dan itu terlihat ada burung-burung yang sudah pergi gitu, beterbangan gitu ya, ketika harinya sudah menuju malam. Ya, ini semuanya hanya sebersit impresi seperti yang saya bilang tadi. Jadi jiwanya masih impresionisme, dan kita tidak akan langsung bisa lihat seperti apa persisnya tentunya ladang gandum ini, tapi pikiran kita bermain gitu dengan mengisi sendiri kekosongan-kekosongan tadi gitu kan ya. Jadi tidak harus digambarkan secara realistis, pikiran kita sudah bisa membayangkan sendiri scenery ini gitu. Dan bahkan karena dia tidak digambarkan secara realistis, justru malah somehow ya bisa jadi lebih romantis gitu, karena kita membayangkan sendiri sesuai dengan interpretasi pikiran kita. Nah, itu yang bikin seni-seni seperti ini ada ruang di mana harus dibantu dengan pikiran kita gitu ketika kita menikmatinya ya. Nah, itu cara bacanya seperti itu dan cara menikmatinya seperti itu. Ya, di popular culture kalau kalian nggak atau belum tahu ya, ada film Van Gogh yang namanya Loving Vincent. Ini satu filmnya murni dari awal sampai akhir digambarkan dengan cara gambarnya Van Gogh. Jadi post impress ya. Boleh kalian cari, dan ini saya tinggalin link ke trailernya juga kalau kalian tertarik. Jadi silahkan aja klik di situ nanti atau kalian cari sendiri filmnya ya. Oke, nah sampai situ dulu untuk materi sekarang. Jadi kalau saya recap sedikit dari apa yang kita udah lihat hari ini, di periode 19th century art itu sebetulnya sudah mulai ada eksperimentasi. Dan ini bisa kita bilang seni modern. Ini sudah dibilang modern ya. Sejak dari romantisisme, seni itu dibilang modern. Titik awalnya ya. Dan kenapa dibilang modern? Karena terjadi banyak eksperimentasi. Termasuk apa yang kita lihat hari ini gitu ya. Dari impresionisme, mereka bereksperimentasi gimana kalau kita tidak menangkap sesuatu secara mimetik. Di post impress bilang bahwa kenapa kita tidak ambil satu step lebih tinggi lagi dengan bermain dengan warna-warna yang kita pakai. Sedangkan di pointillisme bilang bagaimana kalau seandainya kita bereksperimentasi dengan penggabungan warna-warna di antara spektrum warna-warna primer, apakah dia bisa menciptakan sebuah gradasi atau impresi warna yang lebih rich atau lebih dalam gitu. Apakah mata manusia dan pikiran manusia bisa ternyata mengisi dan mencerna warna-warna yang dibuat seperti tradisi dengan aturan-aturan color theory tadi gitu. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk eksperimentasi di dalam seni sebetulnya. Nah, di situ kira-kira semangat-semangatnya kalau kita lihat ya. Nanti berikutnya setelah dari periode ini kita akan mulai lihat masuk di periode tahun 1900-an awal. Dan artinya di situ kita bakal mulai melihat ada Perang Dunia Pertama, dan ada jiwa-jiwa nihilisme dari situ yang muncul ya. Termasuk nanti ada dadaisme, terus mulai ada ekspresionisme dan lain sebagainya. Disitulah kita mulai melihat dan masuk ke tahun 1900-an bahwa eksperimentasi seni ternyata didasari oleh supremasi pikiran dan rasio. Jadi perlahan hal-hal yang religius dan spiritual mulai ditinggalkan. Tapi nanti ada sisi religius yang bisa dilihat dari sisi rasio. Nah itu agak aneh, agak menarik, dan itu akan masuk menjamah ke cara berpikir desain. Di situ ya waktu kita bahas modernisme dan abstrak nanti ya. Oke, tapi itu materi untuk pertemuan berikutnya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Thank you semua.